Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di podcastnya gue Cikarang, dia acara program ngobrol happy, kedatangan tamu yang lain daripada yang lain. Ya, ini adalah tokoh inspiratif kita, sambut Ustadz Rian Hermawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Waduh, kita jadi deg-degan ini. Ya, Ustaz, sedikit kita pengen bincang-bincang sama Pak Ustadz nih terkait perjalanan. Ya, perlu diketahui juga, memang semua roda kehidupan itu berputar kan ya. Betul. Kadang kita di kalangan hitam atau di pergaulan yang nggak bener gitu kan, terus sampai berubah menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Nah, kita dengar juga emang berita itu nyampe ke saya terkait histori perjalanan Pak Ustadz yang sekarang udah mulai berjenggot. Itu gimana sih Tad? Awal mulanya emang di dunia apa gitu kan? Awalnya gimana sih Tad? Awalnya sebenarnya mohon maaf ya, saya ini bukan untuk dipanggil Ustadz ya. Wah, belum layak lah ya. Ustadz itu sebenarnya udah mengajar dan banyak jamaah. Cuma histori perjalanan ya, Bang Ipang juga termasuk sahabat saya waktu ya dikatakan zaman jahiliyah. Paham gitu. Ya, karena pada dasarnya semua manusia itu pasti akan punya hidayah. Dimana kita untuk mencapai hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan hijrah ya alhamdulillah dapat hidayah dari awal perjalanan hidup. Dari dulu Ipang tahu sampai sifatnya ya kita zaman bujangan bahasanya ya. Sering sampai hidayah itu yang saya alami sekali, mohon maaf, sampai minuman itu minuman keras. Saya sama sahabat saya, itu minuman itu satu botol itu nggak sampai jatuh ke tangan, langsung nggak jatuh ke tangan ya. Langsung dari tangan ke tangan habis. Saya mabuk itu berhari-hari, muntah udah nggak keluar apa-apa. Disitulah Allah mengasih hidayah kepada saya. Andai saya mati di malam itu dalam keadaan mabuk, apa yang terjadi? Sampai saya melihat kopi di Bang Ipang ya, hitam itu saya nggak mau Bang Ipang. Minum kopi, bayangan mabuk pahit nih. Waduh, bener nggak minum kopi saya tuh. Di situ perjalanan kanji kalau kata kayak kanji lah. Nggak mau lah udah. Sampai minum kopi pun saya kebayang, udah nggak mau. Alhamdulillah hidayah itu gimana kita istiqomahnya. Kita udah dapat hidayah, gimana kita untuk menggenggam hidayah ini supaya terus ada pada kita. Gitu. Alhamdulillah berjalan. Terus punya keluarga, alhamdulillah perjalanan hidup, ngumpul untuk kita terus berusaha berubah, alhamdulillah. Sampai saya hijrah mengipangi berumah tangga, hijrah lah. Proses hidup udah kita lalui sebagaimana sulitnya, masalah ekonomi, masalah ini udah kita lalui semua. Berarti awal mulanya emang hijrah itu emang awalnya dari miras itu ya? Miras bahkan obat-obatan zaman dulu itu apa ya sebutnya Bang Ipang? Kelas zamannya boti lah. Bahkan saya ganja pun pernah. Bahkan sampai apa tuh yang kayak serbuk itu dibakar. Sabu ya? Bukan sabu. Apa? Apa ya, aduh. Pokoknya sejenis gitulah, pakai sendok. Itu punya temen, alhamdulillah saya nggak mau. Udah saya lalui semua. Makanya semua pun udah pernah saya alami. Sekarang tinggal kita hidayah yang sudah kita dapat, kita pegang. Kita pegang, kita jaga. Gitu. Tapi memang awal mulanya dari situ, terus prosesnya tuh gimana tuh? Yang menekatkan gua harus berhenti nih, gua harus nggak mau kayak gitu lagi. Itu tekad awal mulanya dari siapa, atau dari diri sendiri kah, atau dari gimana? Itu dari pribadi sendiri. Bahkan sudah kita nggak mau nih minum nih, teman ada yang ngajakin nih, ayo kita minum lagi, tetap saya nggak mau. Makanya semua tergantung kita nih, diri pribadi kita.
banyak teman yang ngajakin lagi karena dulunya kita seperti itu pergaulannya, ayo, nggak mau. Bahkan temenku dia mah jangan. Tetap namanya pergaulan, kita tidak bisa meninggalkan teman kita. Betul. Cuman bisa seperti itu, bahayanya kita menghindar dulu. Berarti memang kalau mau hijrah itu emang kita harus tinggalkan pergaulan dulu ya. Harus, jangan setengah-setengah. Ya emang benar sih kalau misalkan kita masih bergabung atau berkumpul dengan orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang masih menggunakan miras untuk tiap hari minuman itu kita ke bawah itu. Ke bawah. Ya dengar juga nih Pak Ustadz ya sering juga nih kayak ngobatin orang yang gimana gitu kan. Itu emang udah ada basic dari awal atau memang gimana gitu, memang dipelajari apa gimana sih? Kalau basic dari awal atau mempelajari, saya belum pernah mempelajari hal seperti itu. Saya pun sharing sama ustadz, sama orang tua. Memang keturunan katanya Bang Ipang. Oh iya. Keturunan mungkin dari kakek, terus uyut lah ya. Iya. Itu kita nggak tahu. Dan itu pun kita harus dampingi dengan keyakinan kita. Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, ya udah. Semua itu proses keyakinan. Tadi kayak hijrah nih, kita yakin, ya udah, kita pegang. Ini pun sama, kita sedikit ada yang medis non medis nih, sharing, ada penyakit, kita yakin, udah, insya Allah. Nah itu, Ustaz, kalau kan banyak ya orang-orang ya, kita sih nggak nyebutin orang mana gitu ya. Ya dari sekitaran juga kita banyak yang katanya cuma penyakit demam atau penyakit sakit perut, ya kan? Itu ditafsirkan kalau orang-orang yang mungkin awam gitu kan, wah ini penyakit non medis itu. Kalau untuk di masalah medis dan non medis, untuk saya sendiri yang ngejalanin dan saya alami, ada unsur non medis, itu nanti akan kerasa kita. Beda. Medis harus ke medis, tidak bisa diambil dengan non medis. Kalau saya alami, orang lupa ini sakit, ini. Ke medis dulu, ibu medisnya gimana? Oh enggak, baru. Oh iya ini. Gitu. Berarti memang di setiap pengobatan juga mengetahui yang namanya non medis atau medis gitu ya. Tapi kan kebanyakan kebanyakan sih secara pemahaman ke orang-orang tersebut, misalkan kalau ada orang yang sakit atau apa, wah ini mah penafsiran keluarganya ini, wah non medis ini bukan orang jauh. Wah bukan orang jauh, orang dekat gitu kan. Nah itu secara pemahaman ke si pasiennya itu kayak gimana sih? Nah ini banyak kan yang masyarakat katakanlah awam ini, yang ketidaktahuan mereka tentang salah satunya awam dalam agama dan pengobatan, sering tertipu dengan suatu pengobatan, wah ini mah non medis, sementara itu medis. Cuma mengharapkan suatu menjadi, ya mohon maaf, bukan untuk saya di sini untuk wah orang yang nyariat ini salah, enggak ya Mas. Ini kita mah sharing-sharing aja. Semua pun ada masing-masing bagian. Ada masing bagiannya. Disitulah kita baru tahu, oh iya ini Bu, Ibu udah berobat belum? Udah Pak, tapi masih begini. Insya Allah dengan keyakinan, dengan izin Allah. Alhamdulillah. Yang penting kita yakin semua itu kehendak Allah. Tapi emang ada ciri-ciri khusus nggak sih kalau yang penyakit non medis itu? Ada. Kalau buat saya yang alami sendiri, saya pernah dari cerita ini Bang. Memang program cerita ini Bang. Saya lagi jalan, keliling, kok aura saya ini beda, gitu. Ada salah satu warga, Pak, ini sakit, dia udah berobat nih, itu jalan nggak bisa, Bang Ipang, sampai ke kamar mandi tuh ngesot dia, sampai nggak bisa jalan. Tiba-tiba kalau si warga ini cerita, saya bikin kenceng nih. Saya sendiri nggak ada untuk pemikiran sugesti medis nih atau nggak ada, saya pulang aja, makin kenceng. Oh yaudah coba saya tengok. Saya ngucapin salam, Bu, kenapa? Iya nih udah berobat ke mana-mana, bahkan ke medis, ke dokter, udah berobat. Di mana yang sakit? Perut. Tiba-tiba perutnya saya pegang sama Bang Ipang. Itu langsung rontak. Wah, katakanlah ke orang kesurupan lah. Alhamdulillah. Jadi di situ. Jadi memang ada ciri-ciri khusus juga di kita juga ya. Jangan pernah berpikiran melihat secara kasat mata itu olalah.
Cukup dengan aura yang saya rasakan, wah ini ada non medis. Yang penting dia ini udah berobat tapi masih. Tapi memang kalau ke situ pengobatan yang Pak Ustadz dijalanin gitu, emang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau fitua atau gimana sih? Ya, kalau saya yakin dengan ayat suci Al-Quran, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, semua ayat-ayat suci Al-Quran itu benar-benar kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ayat itu semua pun intinya sejalur untuk kehidupan. Memang untuk apa ya? Untuk kehidupan masyarakat manusia. Obat hati, ya kan. Jangan sampai orang yang udah sakit nih, kebanyakan ya. Wah, ini mau dikerjain orang, masih Allah loh. Jelas sudah dia sakit, jangan sampai dibikin sakit hati. Penyakit hati itu lebih berat. Gitu. Tapi memang kalau emang sebenarnya kita mempercayai juga ya, karena ada penyakit yang non medis dan medis juga ya kan. Emang udah ketentuannya kemungkinan gitu kan. Tapi kita jangan terlalu menggoyang-goyang. Kebanyakan masyarakat itu Bang, wah ini menurut medis gue kena santet atau kebanyakan kayak gitu. Padahal enggak, medis. Ya kalau penyakit itu bukan datang dari Allah. Perbuatan kita sendiri. Ulah kita sendiri. Perbuatan kita yang zalim sesama manusia, sesama makhluk. Kita sering begini gitu. Allah mah tidak mungkin menzalimi umat atau manusia, tapi diri sendiri yang menzalimi diri sendiri kita cuma gitu. Allah yang menyembuhkan semua penyakit. Siap. Wah guys, nanti bakal ada part 2 nih. Sebenarnya masih ada part 2 nih, tapi nanti ya kita bakal kupas lagi. Banyak juga yang bakal kita bahas nanti ada di part 2-nya di channel YouTube gue sekarang. Ya mungkin untuk saat ini kita ambil hikmahnya aja, karena kita topik awal pertama ya, kita hijrah gitu emang dari hati ya. Dari hati harus kita pegang nih. Supaya kita dapat hidayah nih, harus kita pertahankan hidayah dari Allah nih. Ya kan? Jangan sampai kita lepas lagi. Ada temen yang mengajakin lagi, kita tergiur. Gitulah. Ya, kalau mau berubah ya dari diri sendiri. Tinggalin teman-teman yang brengsek tuh. Tapi bukan berarti kita meninggalkan teman. Karena suatu saat pun kita akan butuh teman. Seperti dia. Cuman agak sedikit jaga jarak. Misalnya mereka seperti itu, ya udah. Kalau kita mampu bisa mengajak dia untuk hijrah seperti kita. Seru nih guys. Pokoknya ini harus ada part 2 nih. Harus. Ini sebenarnya dia Ustadz ini RT juga di perumahan ya, perumahan Pilar Gading Mas. Nanti juga kita bakalan undang lagi. Kita bakal bincang-bincang jauh lebih dari sekarang ya kan. Nanti ada tema-tema selanjutnya. Ya mungkin untuk para subscriber gue Cikarang juga, terima kasih udah menyimak bincang-bincang kita ini. Ambil hikmahnya dari obrolan kita. Kalau memang kita pengen berubah, pengen hijrah ya itu tadi yang disebutkan Pak Ustadz tadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bang. Semoga sehat selalu, semoga berkah, semoga bisa mengajak yang lain juga nih yang masih pada buader. Insaf guys. Ya, kita juga turut berduka cita juga untuk para korban di Cianjur ya, yang mengalami gempa ya. Semoga almarhum dan almarhumah yang meninggal atas kejadian gempa di Cianjur, semoga amal ibadahnya diterima juga gitu kan. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ya, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa di subscribe gue Cikarangnya juga. Kita bakalan datangin orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang mempunyai motivasi juga. Dan semoga channel gue Cikarang ini bisa mengembangkan orang-orang Cikarang khususnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.